teman-teman, bertemu kembali di sekolah minggu di udara bersama Hiro. Teman-teman, semangat untuk memuji Tuhan ya. God bless you. Nah, teman-teman, tema kita minggu ini adalah memilih teman yang tepat. Lah, memangnya teman harus dipilih ya, Kak? Dipilih gitu. Enggak, bukan gitu maksudnya. Supaya lebih jelas, yuk kita sama-sama ikuti ibadah sekolah minggu di udara sampai selesai. Iya, karena nanti ada video seru dari anak-anak CK yang akan menyampaikan pendapatnya tentang arti seorang teman dan apakah kita boleh memilih-milih teman. Nah, sudah nggak sabar kan mau ikut ibadahnya? So, teman-teman yuk kita mulai dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan memimpin, Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya. Teman-teman, kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kamu. Yeay, puji Tuhan. Teman-teman, nyanyi pujian ini dengan semangat ya. Oke. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Nyanyi kembali dengan lebih semangat. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, little bit, a little bit more. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Apa kabar semuanya? Kavita berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan terus semangat. Puji nama Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya. So, kita mulai di dalam doa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh ketika kami mendengarkan dan kami mau memahami kebenaran firman-Mu. Ajari terus kami, Tuhan, pimpin hidup kami supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Nah, tema kita minggu ini ialah memilih teman yang tepat. Ya, nanti kita mau sama-sama belajar dari Amsal 18 ayat 24. Nah,
Teman-teman, bulan ini kan kita masuk dalam seri yang baru ya. Ayo, tentang apa? Masih ingat? Tentang apa? Ya, betul. Tentang kearifan. Nah, minggu yang lalu Kak Aura sudah menyampaikan nih bagaimana kita harus berkata-kata yang arif atau bijaksana. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana kita bersikap dan bergaul dengan arif atau bijaksana. Wah, menarik banget kan topiknya. Nah, Kak Vita sudah dapat masukan nih ya, dapat bocoran nih dari teman-teman yang ada di Champion Kids ya, tentang apa sih arti seorang teman dan boleh nggak sih kita pilih-pilih teman? Gimana menurut teman-teman? Apa sih arti teman menurut kalian? Dan boleh nggak sih kita pilih-pilih teman? Nah, teman-teman bisa jawab sendiri ya. Nah, kalau teman-teman kepo, apa pendapat dari teman-teman kita? Yuk sama-sama kita simak video berikut ini. Halo, nama saya Zaneta. Oke, hai Neta. Neta, boleh nggak sih kita pilih-pilih teman? Boleh. Boleh. Why? Apa alasannya? Kenapa kamu bilang boleh gitu? Karena? Because? Kenapa? Karena terserah kita. Oh, jadi terserah kita. Jadi pilih terserah yang kamu mau gitu. Nah, biasanya ya, teman-teman yang kayak gimana yang kamu jadiin teman? Yang baik. Yang baik. Yang pinter sama yang Pinter. sayang aku setiap hari. Oh, oke. Soalnya kadang-kadang di kelas 2 ada yang bully aku. Oh, jadi kamu nggak mau teman yang suka membuli ya? Jadi aku bikinnya jadi teman palsu. Teman palsu. Oke, thank you Neta. God bless you. Hai, nama aku Victoria. Hai Victoria, cantik. Nah, Victoria, menurut kamu kita boleh nggak sih pilih-pilih teman? Tidak, Kenapa? karena kita boleh berteman dengan siapapun, tapi kita harus memilih sikap yang baik dan sopan. Oh, Jadi kita bisa bergaul dengan orang yang benar dan tidak bergaul dengan orang yang jahat. jadi menurut kamu nggak usah pilih-pilih? Terus, Oh, semua bisa jadi teman kamu. Oke, thank you Victoria. God bless you. hai, nama aku Riki. Hai Ricci. Nah, Ricci, menurut kamu boleh nggak sih kita milih-milih teman? Menurutku boleh, Kenapa alasannya? karena kita memilih teman yang tepat untuk bersama kita dan Oke, bermain. contohnya teman yang kayak gimana yang tepat bersama kamu? Kayak baik sama kita, nggak bermainnya nggak kasar, menjaga perkataan sama menjaga persahabatan. Oke, thank you Ricci. Oke. Nama aku Bena ya. Hai Bena. Bena, menurut kamu boleh nggak sih kita milih-milih teman? Enggak, Oh enggak, kenapa? karena semua orang bisa jadi teman siapapun. Oke, thank you Bena ya. Iya. Hello, my name is Shena. Yes, hello Shena. How are you? Good. Nah Shena, what do you think about friend? Apa sih arti teman buat kamu? Friends are important because they comfort us the most, Yes. and they need us. Yes, support you ya. Oke, yang selalu ada buat kamu. And they're always there when we need them the most. Yes. Thank you Shena. Aku Brandon. Hai Brandon. Brandon, menurut kamu apa sih arti teman itu? Arti teman itu sistem support untuk kita. Oh, sistem support. Oke. Nah, berarti orang-orang yang selalu ada dan mensupport kamu kan? Iya. Oke, good. Thank you Brandon. Ya, thank you Kak. Hi, I'm Nisha. Hai Michelle, how are you? I'm good. Good. Michelle, what do you think about friend? Apa sih arti teman buat kamu? Arti teman buat saya itu tuh kayak misalnya soulmate kita, kayak berhari-hari gitu. Kalau misalnya kalau you feel sad gitu, you ada teman deket gitu, you bisa teleponan atau bisa ngomong sama dia. Sama keluarga juga bisa. Tapi kalau misalnya kalau lagi sibuk gitu keluarga kan bisa sama temen. Gitu arti teman. Terus menurut kamu boleh nggak sih kita milih-milih teman? Boleh milih teman. Milih teman maksudnya artinya Why? itu tuh dari sifatnya, kayak bukan backstabber gitu. Yes. Jadi
kayak harus ada temen yang selalu sama you gitu. Yang Nggak- support ya. yang you, support. oke. Gak usah mikirin about skin colors atau apa gitu, nggak Yes. usah. Yang penting dia temen baik. Oke, thank you Nichelle. Wish you more. Nama aku Jesse. Hai Jessa. Jessa, menurut kamu boleh nggak sih kita milih-milih teman? Kalau untuk di usia remaja ini kayaknya kita harus banget pilih-pilih teman. Oh, kenapa ya? Kita tuh biar bisa filterasi pergaulan tuh yang benar. Sometimes banyak yang rasis, biar kita tuh bisa diterima layaknya kita tuh orang. Terus juga biar gak ada backstabber gitu, nggak ada yang teman yang nusuk dari belakang gitu kak. Oh, jadi kita harus pilih dong ya. Harus pilih Teman-teman yang tepat gitu ya buat kita ya. Oke, thank Pilihnya you. tuh bukan berdasarkan dari warna kulit atau suku, ras, agama, tapi kita harus pilihnya tuh dari sifat dan sikapnya dia aja. Oke. Attitude-nya itu Berarti paling dari utama. attitude ya. Oke, thank you Jessa. Sama-sama Kak Vita. God bless you. God bless you. Nah, gimana teman-teman? Masukan dari teman-teman kita keren banget kan? Champion Kids memang juara deh kalau kasih pendapat. Wah, hebat CK. Nah, pastinya ada dari teman-teman yang setuju dengan pendapat teman-teman yang ada di CK. Ataupun mungkin ada yang bilang, enggak kak, aku nggak sama, pendapatku beda, aku kurang setuju deh kak, seperti itu. Oke, it's okay teman-teman ya. Teman-teman bisa loh ya menuangkan pendapat kalian di Sekolah Minggu di Udara. Oke, bisa chat ya di kolom komentar. Oke, nah teman-teman ya, supaya lebih jelas lagi, hari ini kita mau sama-sama belajar ya dari firman Tuhan tentang seorang teman dan boleh nggak sih kita pilih-pilih teman? Penasaran? Yuk sama-sama kita belajar. Oke, nah di dalam Alkitab itu banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang pergaulan yang arif ya, teman-teman bisa baca nih ya. Ada teksnya ya, ayat-ayatnya ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, Amsal 13 ayat 20 ya. Terus Amsal 20 ayat 19 ya. 1 Korintus 5 ayat 9. Mazmur 25 ayat 14 ya. Amsal 18 ayat 24 dan sebenarnya masih banyak lagi teman-teman ya. Tapi kali ini kita mau sama-sama belajar dari Amsal 18 ayat 24. Ada dalam bentuk video teman-teman. Teman-teman simak baik-baik. Oke. Amsal 18 ayat 24. Firman Tuhan tertulis, ada teman. Itu artinya Tuhan selalu memberikan kita teman. Yang pertama, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Artinya ada teman yang bisa menyakiti. Yang kedua, ada teman yang seperti seorang saudara, artinya ada teman yang senang untuk menolong. Ketiga, ada teman yang menyakiti tetapi menolong, seperti menegur dan berkata hal yang benar, itu baik. Firman Tuhan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, jadi teman-teman, dari awal penciptaan, Tuhan itu sudah memikirkan loh, ya, untuk memberikan kita seorang teman, ya kan? Apalagi kalau teman-teman kan belajar yang udah sekolah ya, belajar ilmu sosial kan? Kalau manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Apa artinya? Ayo. Artinya adalah manusia itu tidak dapat hidup seorang diri saja. Manusia itu membutuhkan orang lain sebagai support sistemnya, ya kan? Yang menolong, yang menopang, ya kan? Kalau sendirian nggak bisa teman-teman. Kita membutuhkan seorang teman. So, apakah boleh kita pilih-pilih teman, Kak? Gimana? Menurut teman-teman, boleh nggak? Harus. Harus malah. Loh, gimana tuh Kak harus? Tapi ada batasannya teman-teman. Dan Alkitab itu jelas sekali memberikan batasan seperti apakah teman yang harus kita pilih. Nah, jadi kita pilih teman itu bukan melihat dari fisiknya teman-teman. Ya kan? Ya, ini bukan membeda-bedakan orang ya. Jadi kita itu ya tidak boleh melihat atau memilih teman berdasarkan fisiknya atau persamaan rasnya.
ya kan? Misalnya kita kan sama-sama orang ini dari suku ini, wah jadi temennya harus suku ini aja gitu, enggak ya? Atau melihat dari materi yang dimiliki, nah jangan gitu ya teman-teman. Jangan pilih teman berdasarkan itu tidak baik, itu tidak boleh ya. Yang firman Tuhan maksud di bagian ini adalah, yuk sama-sama buka di Amsal 18 ayat 24. Udah ketemu? Yuk baca sama-sama ya. Tadi sudah ada videonya kan? Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar teman-teman bahwa ada 3 jenis teman nih. Wah, ternyata ada 3 jenis teman nih ya dari ayat ini ya. Yang pertama itu adalah teman yang mendatangkan kecelakaan. Apa ya maksudnya Kak? Jadi ini teman-teman yang membuat kita bisa celaka teman-teman. Contohnya ya, teman-teman yang sikapnya jahat ya kan, yang sukanya jahat gitu loh, bawaannya tuh pengennya melakukan hal yang jahat, yang suka menyakiti, yang tidak peduli dengan kita ya, teman yang cuma butuh pas perlu aja. Ada kan kayak gitu ya. Jadi pas butuh, pas perlu, baik dia. Jadi pas butuh, pas perlu, baik dia, ya kan, deket-deket, sweet banget ya, kamu baik deh ya kan. Tapi setelah itu, setelah udah nggak butuh lagi, ya udah nggak peduli gitu ya, chat nggak dijawab ya, nggak mau deket lagi. Wah itu nggak boleh ya. Nah contohnya nih, pas di sekolah ada ujian ya kan, di sekolah pasti ada ujian dong. Nah kamu ya, contohnya kamu kan orangnya baik ya, nggak sombong lagi ya, jadi banyak dong teman-teman yang mau deket sama kamu, yang mau jadi teman kamu ya, apalagi kamu orangnya pintar. Wow, kira-kira siapa tuh yang kayak gitu? Nah, pas lagi ujian ya, ada temen yang minta jawaban nih ya. Contohnya si Mimi aja deh ya kan. Nih, si Mimi lagi ujian ya, tapi ada temennya Mimi nih yang minta contekan ya kan, minta jawaban lagi. Mimi. Jawaban. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Pelan. Jangan ketawa. Ada yang kayak gitu? Gak ada ya. Nah, terus temannya ini minta jawaban ya kan, terus si Mimi gimana ya, bingung dia berpikir keras, gimana ya, kasih nggak ya, Mimi bingung. Kalau teman-teman gimana, kasih nggak? Nih kalau misalnya aku kasih ya, misalnya Mimi kasih jawaban nih, aku kasih ya, nanti aku ketahuan gimana, aku bisa dapat nilai 0, terus aku bisa dihukum. Tapi kalau aku nggak kasih, nanti aku nggak ditemenin lagi, nanti aku nggak dapet temen lagi. Gimana teman-teman? Nah teman-teman yang seperti ini kan contoh ya, teman-teman yang seperti ini nih harus dihindari. Nggak usah deket-deket sama teman-teman yang kayak gitu ya kan. Jangan bergaul apalagi deket-deket ya kan, jangan bergaul akrab ya. Karena apa teman-teman? Karena teman yang model kayak gini ya kan, ini mendatangkan celaka ya, mendatangkan celaka kita, membawa efek yang negatif ya, membuat kita jadi celaka ya kan. Jangan ya dekat-dekat sama teman yang seperti itu. Nah yang kedua nih teman-teman, jenis teman yang kedua ya, teman yang lebih karib dari seorang saudara. Wah, lebih karib dari seorang saudara. Apa artinya karib? Karib itu artinya akrab, tau ya, dekat banget seperti seorang saudara, seperti kakak kita sendiri atau adik kita sendiri ya, saudara kandung gitu kan, dekat banget, akrab banget. Nah teman yang seperti ini adalah teman yang selalu ada ya, teman yang selalu ada baik di saat kita happy maupun di saat kita sedih, sad ya, atau di saat kita susah teman-teman. Mereka akan selalu ada buat kita. Mereka akan selalu mendukung kita, memberikan kata-kata semangat, memotivasi kita, bahkan menegur kita ketika kita melakukan hal yang salah. Nah, teman yang baik seperti ini ya, teman yang memiliki attitude yang baik. Ya, contohnya ya teman-teman, ketika kamu lagi jatuh naik sepeda ya kan, aja jatuh wah teman yang baik dia akan langsung segera menolong kamu ya kan, nggak diketawain, kasihan jatuh, nggak gitu ya. Teman yang baik dia akan selalu, dia akan tolong kamu, ya diangkat ya kan, ya ditolong ya kan. Apalagi mungkin ketika kamu sakit ya, teman yang baik dia akan datang, dia akan mendoakan kamu, dia akan mensupport kamu ya kan.
dia nggak akan cuek, tapi dia akan mensupport kamu, ya kan, mendoakan kamu, mendengarkan curhat kamu, ya, memotivasi kamu. Nah, teman-teman seperti inilah yang kita pilih, ya, sebagai support system kita, teman-teman. Nih, teman-teman yang baik, ya, yang kita pilih sebagai support system kita. Apalagi tuh Kak support system? Ya, support system itu adalah lingkungan, ya, lingkaran pendukung kita, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita yang mendukung kita, mensupport kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Oke, teman-teman. Nah, yang ketiga nih, jenis yang ketiga adalah teman yang menyakitkan tapi menolong. Menyakitkan gimana ya, Kak? Nah, contohnya teman yang suka menegur. Ditegur itu kadang nggak enak ya, teman-teman. Enak nggak kalau ditegur? Nih, misalnya ya, kamu kedapatan bohong nih, ya, dan teman kamu nih tahu, ya kan, karena teman dekat ya bestie ya, terus dia tahu kamu tuh bohong gitu loh, terus temannya bilang, tegur kamu, kok kamu bohong sih, kan bohong itu nggak baik, bohong itu dosa. Terus gimana? Kan kamu nggak enak ya dengernya, apa sih gitu, kok negur aku, bilang aku bohong lagi, padahal iya. Tapi nggak enak ya, ditegur itu nggak enak memang, ya. Tapi teman-teman ya, walaupun hal itu menyakitkan kamu, ya, tapi teman yang seperti itu yang menegur kamu karena dia itu apa? Dia itu mau agar kita tidak melakukan suatu kesalahan. Dia itu sayang sama kamu sehingga dia tidak mau kamu melakukan satu kesalahan, ya. Dia peduli sama kamu, ya kan? Nih contohnya lagi ya, ketika naik motor pakai helm nggak? Pakai dong ya. Ini naik motor nggak pakai helm dong. Terus ditegur, pakai helm dulu ya, supaya apa? Supaya aman, supaya safety, ya kan? Supaya selamat gitu kan. Nah, teguran itu ya menolong kamu supaya kamu terhindar dari kecelakaan. Baik nggak? Baik, teman-teman. Teman-teman yang model seperti ini, bagus ya. Jangan ragu untuk menegur jika temanmu salah, ya, karena itu akan menolong dia supaya dia tidak melakukan kesalahan yang lebih lagi. Teman-teman, nah, teman yang seperti ini boleh dipilih, boleh banget. Nah, ya, kan dalam firman Tuhan juga ada nih dikatakan seperti ini, ya. Korintus 15 ayat 33b, ya, teman-teman bisa buka, ya. Udah dapat? Ya. Begini bunyi firman Tuhannya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, teman-teman. Ya, coba ulangi. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jika teman-teman lebih banyak bergaul atau berteman dengan orang-orang yang attitude-nya gak baik, ya kan, suka bolos, sukanya bohong, sukanya mencuri, sukanya nongkrong gak jelas, ya kan, nongkrong gak jelas, ya kan, bukan sekolah tapi apa, bolos, ya kan, terus nongkrong, ya kan, gak jelas, ya kan, terus ngapain lagi, ngebully, ya kan. Wah, kalau teman-teman lebih banyak atau lebih sering, ya kan, bergaul dengan teman-teman yang seperti ini, maka lama-kelamaan sikap teman-teman akan mengikuti mereka. Sikap teman-teman akan berubah mengikuti mereka, ya. Dan hal ini nggak bisa dianggap remeh, teman-teman, ya. Tolong diperhatikan baik-baik, ya. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Ya kan, tolong jauhi teman-teman yang memberikan pengaruh yang buruk, ya kan. Gak apa-apa punya sedikit teman, tapi mereka apa? Punya attitude yang baik, ya, punya dampak yang baik, punya efek yang baik, ya, yang kebiasaannya itu melakukan hal yang baik. Nah, itu yang teman-teman yang harus kita pilih. Jangan teman-teman yang kita tahu nih kebiasaannya tuh jelek banget, suka ngebully orang, suka nyakiti orang, suka gosipin orang, ya kan, suka sesuatu yang nggak baik, ya kan. Jangan ikuti, jangan deket-deket, ya. Tapi kita mau deket-deket berteman dengan orang-orang yang punya attitude yang baik, ya, punya pengaruh yang baik, ya, untuk masa depan kamu, ya, untuk kepribadian kamu semakin lebih baik, ya. Masa mau sih pribadi kita jadi lebih nggak baik? Ya. Maunya harusnya apa? Kita mau jadi orang yang lebih baik, ya, karakter kita semakin lebih baik, memuliakan nama Tuhan, ya. Teman-teman nggak usah takut nggak punya teman,
ya kan? Kita punya best friend, ya Tuhan Yesus, ya kan? Nah, yang terpenting ya, teman-teman juga harus menunjukkan pengaruh yang positif ya. Jadi kalau kita punya teman-teman yang positif, kita juga harus memiliki satu kebiasaan yang positif, ya, kebiasaan yang membangun, attitude yang baik, ya kan? Selalu mensupport orang, selalu mendukung orang, ya kan? Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita mau memiliki satu support system yang baik, pergaulan yang baik, teman-teman yang baik, maka kita juga harus membangun sebuah kebiasaan yang baik, ya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kan? Yuk, sama-sama kita benahi sikap kita. Kita harus jadi contoh dan teladan. Kan firman Tuhan berkata apa, teman-teman? Kita harus jadi apa? Garam, ya, atau terang dunia, ya kan? Sehingga banyak orang yang mau dan senang untuk berteman dengan kita, ya. Pastinya hidup kita memuliakan Bapa di surga. Amin. Nah, pelajaran kita kali ini adalah, ya, tadi kita sudah banyak nih bahas ya. Jadi kita mau singkat nih. Pelajarannya adalah memilih teman yang tepat sesuai firman Tuhan, yaitu satu apa tadi? Teman yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, teman yang lebih karib daripada seorang saudara. Kemudian teman yang memiliki good attitude, ya, attitude-nya baik, sikapnya baik, karakternya baik, ya, kelihatan kok, ya, kelihatan dari kebiasaannya, ya, seorang teman yang memiliki attitude yang baik. Nah, teman yang membawa pengaruh yang positif, ya, teman-teman bisa lihat ya dari kesehariannya, ya, kalian bisa lihat ini orang ini pengaruhnya positif nggak buat aku, ya, negatif atau positif. Kalau positif, nah itu bisa jadi teman-teman terbaik kamu. Oke, teman-teman, terus lakukan kebenaran firman Tuhan ya. Oke, mantap. Oke, ayat hafalan kita adalah 1 Korintus 15 ayat 33b, ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, teman-teman, ya, jadi perhatikan ya, dimanapun kalian berada, di lingkungan manapun, ingat selalu ayat ini, ya, jangan memilih pergaulan yang salah, ya kan? Kita mau cari pergaulan yang memiliki pengaruh yang baik, ya, good vibes, ya, pengaruhnya baik, ya kan? Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami boleh memilih tempat atau teman yang boleh dekat dengan kami, teman yang tepat untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama Tuhan, menjadi satu pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan kami rindu Tuhan selalu pimpin hidup kami sehingga hidup kami sungguh menyenangkan Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di udara. Tuhan Yesus memberkati satu persatu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dalam studinya, Tuhan memberkati dalam segala apa yang dibutuhkan. Tuhan mau campur tangan ya Bapa dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berkati juga orang tua mereka, berkati dalam setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, menyerahkan sepenuhnya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, God bless you, shalom. Nah teman-teman, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Sudah dong Kak Desi. Nah ternyata seperti itu ya Kak Desi. Kita itu harus memilih teman yang tepat sebagai support system kita, Kak. Iya, betul. Firman Tuhan dengan jelas sekali memberikan batasan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan agar kita bergaul dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif bagi karakter kita, teman-teman. Iya, betul sekali. Karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, Kak Desi. Betul sekali. Nah, teman-teman harus melakukan firman Tuhan setiap hari ya. Siap. Oke, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Lihat sama-sama ya. Shalom teman-teman, kita akan membuat aktivitas. Teman-teman siapkan bahannya ya. Ada lem dan juga ada gunting. Yang pertama-tama kita akan potong kertasnya. Kita akan potong sesuai dengan polanya ya. Nah, di sini kita ada gambar pertemanan yang baik dan juga pertemanan yang tidak baik. Nah, stiker yang sedang kita potong kita akan tempel. Nah,
Nah, stiker yang senyum kita akan tempel ke bagian gambar yang pertemanan yang baik. Ya, teman-teman silahkan kerjakan di rumah. Oke, sekian aktivitas kita. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kerjakan, terus kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke deh, ibadah kita Sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.